Bapak dan Ibu, para pendukung dari masing-masing paslon dan juga Anda yang masih bergabung di YouTube channel dari KPUD Sumba Timur dan juga Max FM untuk menyimak bagaimana jalannya debat kedua. Jalannya debat kedua paslon Sumba Timur. Baik, kita lanjutkan lagi ke segmen 4, yakni sesi tanya jawab dan juga sanggahan antara masing-masing paslon sesuai dengan tema utama debat. Kami persilakan untuk merapat kembali kepada podium dan Bapak Ibu kami harapkan tenang. Harapkan tenang untuk kita bisa sama-sama menyimak jalannya debat kedua. Baik, kami mohon keterangannya Bapak Ibu. Baik. Dalam sesi tanya jawab kali ini, kami persilakan pertanyaan dari paslon nomor urut 1 selama 1 menit. Kemudian jawaban dari paslon nomor urut 2 selama 2 menit. Dilanjutkan dengan tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 1 selama 1 menit. Baik, sudah siap paslon nomor urut 1? Kami persilakan waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan, mau calon bupati atau wakil bupatinya boleh? Baik, terima kasih. Melihat dari pembagian anggaran kita yang sudah terikat dengan spesifik grant, akan sangat sulit dan sangat tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan pembelian terhadap berbagai fasilitas ekstra untuk kita membuka jalan-jalan yang kita anggap terisolasi. Yang kedua, maintenance terhadap alat berat ini harus memiliki keahlian khusus sehingga tidak lagi menambah persoalan. Mungkin saya pikir saran-saran kita untuk membuka jalur-jalur yang masih terisolasi, kita bisa melakukan dan memanfaatkan pola yang sudah ada, yang memanfaatkan pihak ketiga. Kita lebih efektif dari sisi anggaran, lebih hemat dari sisi maintenance. Ya, mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan karena kita sudah terikat dengan spesifik grant, di mana kita dibatasi untuk pemenuhan standar pelayanan minimum yang terikat pada 3, kesehatan, pendidikan, dan juga sanitasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya paslon nomor urut 1. Jawaban boleh dijawab oleh calon bupati atau calon wakil bupati. Waktunya 2 menit untuk paslon nomor urut 2, dimulai dari kata pertama. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Franky. Bicara tentang ruang fiskal. Betul ada blok grant, ada spesifik grant yang lokusnya sudah jelas dari anggaran APBD, APBN yang diperbantukan untuk daerah ini. Tapi ingat Bapak, membangun daerah Sumba Timur ini bukan hanya sekadar dengan APBD 2. Kontribusi APBD 1, APBN sebagai tugas pembentuan dan dana dekonstruksi juga masuk ke daerah ini. Bapak pernah menjadi asisten dan saya tahu Bapak juga mengikuti ketika seorang anggota DPR RI mempunyai kepentingan di daerah ini, dia memberi aspirasinya yang cukup besar. Apakah hal itu tidak bisa kita lakukan negosiasi dengan mereka untuk mempermudah membuka akses? Kalau bicara efisien dan efektif, tidak akan lebih efektif kalau pembukaan jalan dipakai sistem proyek.
Proyek itu ada beban keuntungan, ada beban PPN dan PPH, belum lagi hal lainnya. Kalau bicara tentang pembelian eksavator ini, ada dak, ada dau. Dan saya meyakini saya mampu untuk melaksanakan kebijakan anggaran dalam rangka ini akan masuk ke dalam RPJM di kabupaten. Dan ini kita bisa pertanggungjawabkan bagaimana kita melaksanakan keberpihakan kita, memberi akses yang sangat mudah untuk masyarakat dengan menggali semua atau memaksimalkan potensi-potensi daerah kita. Kita semua bicara tentang perikanan, bicara tentang pertanian, bicara tentang peternakan. Tapi kalau daerah terisolasi, apa yang kita harus maksimalkan? Kita harus keluar dari kebijakan biasa. Ya, kalau orang Tapundung bilang out of the box. Bicara kita melakukan kebijakan di luar kebiasaan. Ini kita harus berani lakukan. Dan saya meyakini melakukan anggaran daerah ini untuk kebutuhan masyarakat. Baik, waktu habis. Terima kasih banyak paslon nomor urut 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik kakak saya yang saya kasihi, dalam pemerintahan itu kita diatur dengan aturan. Kita butuh kepastian dalam merencanakan sesuatu. Kalau kita bilang keterkaitan kita dengan APBN, ke APBD 2, belum ada kepastian yang kita bisa pastikan. Kalau dana aspirasi itu menyangkut dari kewenangan di pusat, apakah dia pasti? Itu menyangkut dari keinginan seseorang. Bagaimana, siapa yang menjamin kalau dia memang tidak pasti membantu? Tapi yang saya sampaikan adalah bagaimana kemampuan keuangan pemerintah daerah itu yang sudah dibatasi oleh ketetapan-ketetapan aturan, itu yang tidak memungkinkan kita. Bukan saya bilang itu program tidak baik, tapi tidak memungkinkan dari sisi anggaran. Itu yang menjadi alasan saya untuk menyampaikan supaya kita semua mendapat pencerahan, mendapat gambaran. Dan kalau itu sekiranya bisa dijelaskan, tapi berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang di luar kewenangan dan kemampuan kita bersifat komunikasi, itu tergantung dari jawaban yang dilakukan dan belum dipastikan apakah bisa terjadi dan direalisasikan jika Tuhan berkenan. Terima kasih. Baik, boleh minta tepuk tangannya untuk pasangan calon nomor urut 1 dan juga 2. Kemudian kita lanjutkan ini untuk pasangan calon nomor urut 2 ke nomor urut 3. Jadi pertanyaan diberikan oleh paslon nomor urut 2 selama 1 menit. Jawaban akan diberikan oleh paslon nomor urut 3 selama 2 menit. Tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 2 selama 1 menit. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Baik, kita bicara tentang demokrasi, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang menjadi pertanyaan saya tentang kepada paslon 3 untuk Kokoyon, kira-kira bagaimana pandangannya Kokoyon tentang maraknya. Kalau di Sumba Timur itu ada namanya pencuri hewan ternak dan ada perampok. Sedangkan dalam pemilu kada Kabupaten Sumba Timur ini ada di daerah-daerah lain yang sedang mengambil partai milik orang lain untuk menjadi mobilisasi politiknya untuk mencapai kekuasaan itu. Sesungguhnya sedangkan partai yang dimiliki olehnya sudah cukup sebenarnya untuk mengusung. Pertanyaan yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah sumber hukum yang sudah pas, tapi ternyata di sini ketika kampanye ada sila ke-3 dan sila ke-5 di utak-atik. Sesungguhnya itu bagaimana pandangannya Kokoyon? Baik, waktu sudah habis. Kami ingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu mohon tenang untuk kelancaran jalannya debat kedua. Kami mohon sekali lagi untuk ketenangannya, untuk kelancarannya di debat kedua kali ini. Kami mohon tenang. Baik Bapak Ibu, kami mohon tenang. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Ayah Bundata. Terima kasih sudah panggil Koko. Mudah-mudahan ini bukan sindiran rasis. Karena saya adalah anak Sumba dari daerah Sumba yang punya hak juga untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Sumba Timur ini. ULPYH berkomitmen tidak boleh ada rasis di Kabupaten Sumba Timur ini. Semua sudah berkontribusi baik. Saya baru menginjaki umur 40 dan saya tahu sisa hidup saya dan sebagian besar hidup saya adalah berkontribusi positif bagi Kabupaten Sumba Timur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang berkaitan dengan apa strategi yang berkaitan kita dengan proses pencurian? Ada dua. Satu
adalah tindakan preventif, yang kedua adalah tindakan penindakan secara aktif dan benar. Kami sudah berkomitmen, ULPYH akan membuat satgas khusus berkaitan dengan proses pencurian ternak yang ada di Kabupaten Sumba Timur supaya bisa menjaga, satu, keamanan yang tertib yang baik di setiap wilayah. Yang kedua, bisa melakukan proses pendampingan kepada setiap korban sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap korban-korban yang mengalami pencurian atau kriminalitas yang terjadi. Yang berikut berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan berkaitan dengan sila, berkaitan dengan partai politik. Partai politik ini memberikan mandat kepada kita itu berdasarkan dua hal yang saya pahami. Satu, berdasarkan kepercayaan. Saya percaya betul kami berdua ini dipercaya oleh partai yang menjadi tempatnya Pak Umbundata, sehingga kami diberikan mandat itu. Yang kedua, karena mereka tahu elektoral dan peluang untuk menang itu lebih besar pada kami. Tidak ada proses rampok-merampok. Tidak ada proses rampok-merampok. Yang ketiga, berkaitan dengan Pancasila. Mustahil seorang Yonathan Hani itu merubah Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3 untuk jawabannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Siap, terima kasih. Persoalan cuma hanya Adion saja yang memplesetkan bahwa saya itu rasis bicara tentang Kokoyon. Sesungguhnya ini sudah lazim kita kenal di Facebook di mana-mana itu Kokoyon. Tapi ketika ada pemilu kada, Adion ini mulai lagi agak unjar sedikit bicara tentang Kokoyon. Ini tidak benar begitu. Hal yang sama bicara tentang parpol. Yang saya khawatirkan Bapak, ketika menjadi pemimpin di Kabupaten Sumba Timur, yang milik orang lain diambil, yang merupakan milik rakyat kecil, jangan sampai nanti juga diambil juga untuk kepentingan pribadi. Sekian dan terima kasih. Karena ada pepatah yang mengatakan, Allah bisa karena biasa. Terbiasa mengambil hak orang lain, terbiasa juga nanti untuk mengambil haknya rakyat begitu. Itu yang saya mau wanti-wanti begitu. Sekian dan terima kasih. Baik, waktu habis. Boleh minta tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2 dan juga 3. Baik. Sekarang kita tanya ke Bapak dan Ibu, kami minta ketenangannya karena segmen 4 masih berjalan. Kami mohon ketenangannya. Baik. Kita akan lanjutkan kembali, yakni sesi tanya jawab untuk pasangan calon nomor urut 3 kepada nomor urut 1. Pertanyaan akan diberikan oleh pasangan calon nomor urut 3. Waktu selama 1 menit. Kami persilahkan dari kata pertama. baik. Dalam setiap penyampaian orasi kampanye, kami sering mendengar dengan paket nomor 1 selalu menyebut bahwa ada tudingan pada paket lain tentang adanya oligarki yang akan terjadi di Sumba Timur dalam proses pemilihan ini, yang mana pasti tudingan ini ditujukan kepada paket nomor 2 atau nomor 3. Mungkin bagi kami yang kami perlu kejelasan kira-kira oligarki seperti apa yang dimaksud, sehingga proses politik ini juga dalam kita menghadapi momen ini bisa kita secara sadar tahu siapa yang dituju. Mungkin itu pertanyaan dari kami. Silakan. Waktu masih ada, masih mau digunakan? Paslon nomor 3, waktu masih ada, sudah cukup? Cukup. Baik, boleh dimatikan timernya. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya pikir kalau kita berbicara tentang kapitalis oligarki itu bukan hanya di sini. Ya, dalam praktek-praktek negara-negara berkembang di mana-mana pasti ada itu yang namanya oligarki, itu yang namanya kapitalis. Dan persekongkolan ala elit politik dan oligarki atau kapitalis itu akan melahirkan pemimpin yang tidak kredibel, yang nanti akan menjadi bagian. Hari ini kita tidak menyentuh untuk pasangan 1 atau pasangan 2, tetapi paling tidak kita harus berhati-hati, termasuk kita juga di dalamnya. Jangan kita berkelindan dengan oligarki atau kapitalis itu sendiri. Walaupun ya di FB secara nyata, secara demonstratif, ya tim dari Bapak menyatakan bahwa didukung oleh pemilik modal
ya, no limit dan sesungguhnya. Itu oligarki itu kapitalis itu, begitu. Jadi nggak usahlah kita. Bapak Ibu, harap tenang. Ya. Harap tenang Bapak Ibu. Artinya begini, jangan memercik air di dulang terpercik muka sendiri. Kasihan, gitulah. Ya, toh? Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Ya, toh? Nah, itulah, saya pikir ini jawaban dari saya. Tidak bermaksud untuk si A atau si B, tetapi ini adalah tindakan preventif. Kita harus awasi diri kita masing-masing untuk tidak terjerembab dalam kuasa oligarki, sehingga itu daulat rakyat itu adalah yang utama. Ya, kita memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang dia pilih. Ya, bukan karena berbagai kekuatan-kekuatan lain di luar kekuatan rakyat itu sendiri. Saya pikir itu jawaban dari saya. Terima kasih. Waktu masih ada? Sudah cukup? Baik. Boleh dimatikan timernya dulu. Terima kasih paslon nomor urut 1. Kita lanjutkan untuk mendengarkan tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai dari kata pertama. Dalam konteks korupsi, oligarki itu hanya bisa dilakukan oleh penguasa. Dan hari ini kami bukan penguasa. Sedikit flashback 2020, bagaimana paket yang dulu namanya Sehati juga merampok berbagai macam partai. Yang sudah keluar SK pun dicabut SK-nya. Sebenarnya yang sudah melakukan oligarki itu adalah yang sudah berkuasa. Kalau konteks kabupaten hari ini, karena oligarki itu hanya bisa dilakukan oleh penguasa, bagaimana penempatan birokrat yang tidak terlepas dari konflik kepentingan itu masih terjadi dan hari ini terjadi. Itulah yang sebenarnya oligarki. ULPYH berkomitmen. Hidup kami, kegiatan dan kerja kami masuk dalam dunia politik hanya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan 1-2 golongan. Fee 10%, fee 20% tidak akan terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Waktunya habis, Bapak. Baik. Kita minta tepuk tangan yang meriah untuk ketiga paslon. Boleh minta tepuk tangan yang meriah dulu untuk ketiga paslon. Baik. Semangatnya luar biasa sekali ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Baik. Harap tenang, kembali tenang. Kita akan melanjutkan sesi tanya jawab ini untuk paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 3. Pertanyaan dari paslon nomor urut 1 menit ditujukan kepada paslon nomor urut 3 selama 2 menit. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1. Ya, saya pikir kalau kita flashback ke belakang ya, di 2020 itu kita harus mengakui bahwa tiada pilihan lain. Kalau saja ada pilihan lain pada waktu itu mungkin saja tidak mendukung Sehati. Itu kita harus pegang. Kenapa saya sampaikan? Argumennya adalah awal survei itu KP DMW sudah di atas 33%. Itulah. Ya. Sehingga dengannya harap tenang Bapak Ibu, harap tenang. Sehingga dengannya saya mau sampaikan bahwa kalau hari ini biarlah rakyat yang akan menentukan apakah benar yang disampaikan oleh adik saya tadi Umuyon bahwa karena beliau sehingga saya menjadi bupati di 2020 nanti akan dibuktikan di 2024 ya. Yang berikut juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, masyarakat juga harus tahu kita memberikan pembelajaran bagi masyarakat bahwa kita harus konsisten satu kata dengan perbuatan. Kita tidak masuk rumah jabatan tapi ambil operasional gitu. Waktu habis. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu 2 menit, kami persilakan paslon nomor urut 3. Karena sifatnya klarifikasi dan tidak ada pertanyaan, jadi saya juga akan sedikit bercerita. Pertama, kalau flashback 2020, dalam konteks kami berbicara waktu di Bidi Kotak, saya tidak bilang karena saya bilang saya berkontribusi. Kecil atau besar, Bapak yang tahu kontribusi saya. Yang kedua, keputusan partai politik waktu tahun 2020, ada yang sudah keluar SK-nya. Ada yang belum keluar SK-nya. Tetapi yang sudah keluar SK tiba-tiba bisa berubah karena ada yang disebut oleh Bapak adalah oligarki.
Oleh karena itu seperti yang Bapak sampaikan, kita tidak bisa satu kata lalu melakukan hal yang berbeda. Mari kita sama-sama tunjukkan integritas kita. Kalau memang tujuan kita berpolitik untuk baik, kita lakukanlah yang baik. Kalau memang tujuan kita tidak ada korupsi di Kabupaten Sumba Timur ini, jangan juga ada praktek-praktek jual beli proyek di Kabupaten Sumba Timur ini. Sehingga kita satu data, satu perkataan, satu perbuatan demi dan untuk Kabupaten Sumba Timur ini. Saya yakin paslon nomor 1 punya komitmen itu. Paslon nomor 2 pun punya komitmen itu. Kami pun di tempat ini menyampaikan komitmen kami untuk pelayanan, komitmen kami untuk berdampak baik. Dan jalur yang kami pakai adalah jalur politik. Dan saya harap komitmen itu adalah menjadi komitmen kita bersama. Karena pada akhirnya masyarakatlah yang pantas melihat dan pertanggungjawaban kita kepada masyarakat dan kepada Tuhan yang kita sembah. Terima kasih. Waktu masih ada, Bapak mau cukup? Baik. Kita set dulu timernya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit kami persilakan. Ya, saya pikir apa yang disampaikan itu oleh adik saya, Bu Yon tadi, bahwa itu menjadi bagian dari kita semua bertiga ini. Kita adalah 3 kontestan yang akan berkontestasi di 27 November nanti ini. Biarlah rakyat yang menilai hari ini siapa sesungguhnya yang layak dan pantas untuk dipilih menjadi Bupati Sumba Timur di 27 November 2024. Tidak ada ruang untuk kita saling menihilkan satu yang lain. Tetapi saya mau sampaikan, saya belajar dari orang tua saya. Dan saya terinspirasi dari bapak saya. Ambu bangga lipa bulu, ambu liti lipa banjal. Jangan ambil hak orang kecil kalau bukan itu menjadi hakmu. Itu saya terinspirasi dari ayah saya. Terima kasih. Ini sekedar untuk kita menjadi bagian dari pilihan-pilihan etis rasional kita. Baik, waktu habis. Boleh kita minta tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Kita selanjutnya akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang akan diberikan oleh paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaan akan diberikan oleh paslon nomor urut 2 selama 1 menit untuk paslon nomor urut 1. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Ya, ini masalah sudah berjalan lambat, sudah berjalan lama. Bapak, ini masih zaman kita juga ini menjadi persoalan. Tentang penguasaan hutan nasional di beberapa desa yang mereka kehidupannya terhimpit oleh kekuasaan hutan nasional itu. Ya, saya rasa langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan kalau Tuhan berkenan Bapak Presiden Franky dipilih lagi untuk 2024 ini, sekaligus saya menitipkan bahwa urusan itu urusan kemanusiaan yang perlu kita tindak lanjuti. Karena mereka secara administrasi negara mereka diakui sebagai warga Indonesia, tapi secara kewilayahan mereka dianggap hidup di hutan belantara. Mungkin hal-hal ini dari Karera sampai ke Wahang. Itu ada 2 hutan nasional itu yang menjadi polemik sampai hari ini. Semoga itu menjadi catatan penting Bapak. Baik, waktu habis Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan langsung mendengarkan jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit kami persilakan. Ya, pertama bahwa tentu komitmen kita untuk bagaimana berdiri paling depan atau di garda terdepan untuk membela kepentingan rakyat kecil yang ada di dalam lahan kawasan itu sendiri menjadi bagian dari komitmen. Dan pemerintahan di bawah KPFR juga sampai dengan saat ini terus memperjuangkan itu. Kalau hari ini kita lihat di Wahang sana, yang di KKH sana juga sudah bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada dalam kawasan itu adalah bagian dari pendekatan koordinasi komunikasi yang kita lakukan bersama dengan kepala balai itu sendiri. Sehingga dengannya ke depan saya pikir tentu tidak hanya sampai di situ. Dia harus mempunyai hak yang bisa memungkinkan dia mendapatkan kepastian hukum terhadap lahan di mana dia berada. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita berharap bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini juga tentu masyarakat juga harus paham mengerti bahwa ada tahapan-tahapannya. Tidak serta-merta kita
ingin membebaskan lahan-lahan tersebut dengan yang sifatnya instan, tentu tidak mungkin. Meyakinkan masyarakat ini tentu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga pikiran untuk kita bisa menyatakan bahwa mereka punya hak yang sama, tapi pada saat yang sama ada regulasi juga yang mengatur, mengikat seperti itu. Dan kedepannya tentu komitmen kita untuk melakukan berbagai hal sebagaimana diharapkan paslon 2 itu sebagai bagian dari upaya kita di kepemimpinan berikutnya. Dan di program yang ke-6 itu peningkatan kualitas lingkungan hidup itu adalah bagian dari upaya-upaya nyata yang konkret yang akan kita lakukan di dalamnya nanti. Saya pikir itu jawaban dari kami, Pak David. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah? Baik, boleh dihentikan dulu timernya. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit, kami persilakan. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan kepada paslon nomor 2. Tetapi kalau pemerintahan Daud terpilih suatu saat menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan melindungi setiap masyarakat yang berada di hari ini di wilayah kawasan-kawasan hutan, kawasan taman nasional, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan industri. Cara yang ditempuh oleh paslon Daud, langkah-langkah konkret yaitu 1. Tanah objek reforma agraria, artinya dengan Tora ini kita bisa meminta kepada Kementerian Kehutanan supaya masyarakat yang berada dalam kawasan hutan itu semua dia geser dia punya tapal batas. Hal yang sama, kita bicara tentang apabila masyarakat itu ada dalam kawasan hutan bisa dengan cara inklap. Artinya khusus wilayah itu kita inklap. Yang berikut, tukar guling. Tukar guling dengan wilayah-wilayah yang tidak bersentuhan langsung dari masyarakat dengan wilayah yang masuk dalam kawasan. Waktu sudah habis. Terima kasih banyak paslon nomor urut 2. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2 dan juga nomor urut 1. Dan kita akan berikan waktu juga untuk paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Pertanyaan akan diberikan kepada paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit, kami silakan. Ya, terima kasih yang saya hormati Ayah Bundata dan Kakak David Wadu. Karena tadi pertanyaannya cukup personal, jadi ada pertanyaan lanjutan dari kami. Pak Bundata yang terhormat, ada kasus berkaitan dengan tanah di Prebakul. Tadi Bapak mengatakan kami mengambil hak yang bukan hak kami. Ini tempat yang bagus untuk mengklarifikasi. Jika memang itu bukan pelanggaran, jika memang itu bukan hak yang diambil secara sepihak. Saya pikir itu pertanyaannya, silakan panggung ini dipakai untuk mengklarifikasi supaya tidak ada polemik berkaitan dengan kasus tanah di tempat itu. Terima kasih. Waktu masih ada? Sudah? Baik, sudah, boleh dihentikan timernya. Baik, kita akan mendengarkan jawaban dari paslon nomor urut 2, waktu 2 menit, kami silakan. Baik, bicara tentang kasus Kambaru. Per kasus Kambaru ini saya adalah pengacara resmi di Republik tercinta ini. Jadi saya punya tugas dan tanggung jawab untuk membela setiap masyarakat yang membutuhkan jasa advokat yang saya miliki sebagai profesi yang mulia di Republik ini. Jadi jangan karena urusan politik kita plesetkan bahwa saya seolah-olah mengambil haknya masyarakat Sumba Timur. Sama sekali tidak ada. Tetapi yang ada adalah ketika tanggung jawab itu diberikan kepada saya sebagai advokat, tentunya disertai dengan surat kuasa. Legal standingnya saya ketika membantu masyarakat itu di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan itu sah, diatur dalam undang-undang pokok tentang advokat. Jadi kalau dalam pilkada per hari ini, minta maaf Bapak Mama, tolong jangan diplesetkan bahwa kita membangun Sumba Timur, mari kita dengan berangkat dengan pemikiran yang jernih, jujur, objektif, bahwa kita menilai seseorang itu bukan karena unsur subjektifnya, tetapi kita menilai seseorang karena dari unsur objektif. Sekian dan terima kasih. Waktu masih ada, mau digunakan? Sudah? Waktu masih ada, sudah? Baik, terima kasih. Kita akan mendengarkan tanggapan atas jawaban
oleh paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit kami persilakan. Baik, terima kasih. Bagus panggung ini dipakai untuk mengklarifikasi supaya tidak ada hal-hal yang subjektif atau personal. Demikian juga yang ingin saya sampaikan kepada Kakak Umpun Data bahwa jangan juga menggiring hal-hal personal ke dalam politik yang kita sedang jalani. Sama, saya tidak menggiring ke sana, Kakak juga begitu kepada kami, kepada paslon nomor 1, kepada paslon nomor 3. Kami tidak menuduh, tetapi fakta yang terjadi adalah bukan konteks menjadi pengacaranya, tapi konteks melakukan pelanggaran agraria yaitu penerbitan sertifikat dan menjual di balik tanah, di balik tangan, itu yang terjadi. Dan saya pikir sudah diklarifikasi, mudah-mudahan proses hukumnya bisa berjalan dengan baik. Kami doakan yang terbaik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Waktu masih ada, mau digunakan paslon nomor urut 3, sudah cukup? Baik, sudah cukup. Boleh kita minta tepuk tangan yang meriah untuk ketiga paslon yang sudah menjawab pertanyaan dari masing-masing paslon. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi segmen berikutnya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Bapak Ibu masyarakat Sumba Timur yang saya hormati, pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara demokratis. Saya mengajak seluruh masyarakat Sumba Timur yang telah memenuhi hak pilih untuk menggunakan hak pilih pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 di TPS di mana Bapak Ibu terdaftar. Jadilah pemilih yang cerdas, jangan sia-siakan hak pilih Bapak Ibu, karena partisipasi Bapak Ibu salah satu faktor penting mendukung pelaksanaan demokrasi di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Saya AKBP Edward Jeki Tofani Umbukaledi SASKMM selaku Kapolres Sumba Timur mengajak kepada kita semua, Bapak Mama, Kakak Adik, Saudara di wilayah Kabupaten Sumba Timur, mari kita saling menjaga, kita saling menghormati perbedaan antara satu dengan yang lain. Hindari berita-berita hoax, hindari kita terpancing dengan provokasi-provokasi yang ada. Mari kita perkuat persatuan dan kesatuan sehingga proses pilkada ini bisa berjalan dengan aman, baik, dan lancar. Kami juga menghimbau kepada kita semua, mari kita datang berpartisipasi aktif pada saat tanggal 27 November yang akan datang. Hadir ke TPS, salurkan pilihan kita, pilih pemimpin yang terbaik untuk Sumba Timur di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih, salam presisi. Bapak Ibu masyarakat Sumba Timur yang saya hormati, pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk